Hai guys, welcome ke ibadah online Youth MDC Cahaya Kemuliaan. Nah, sebelum kita mulai ibadah, yuk mari kita semua bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada hari ini Tuhan kami diberi kesempatan untuk beribadah meskipun secara online ya Tuhan. Tuhan diberkati setiap dari kami ya Tuhan. Tuhan yang siapkan hati setiap dari kami Tuhan agar kami bisa siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan, dan juga untuk mendengarkan sharing yang akan disampaikan oleh kakak youth kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ibadah online ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wrapped himself in light, and darkness tries to hide, trembles at his voice, tremble at his voice. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. Age to age He stands, and time is in His hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. How great is our God, sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God, and all we see how great
salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shout a loud and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shout a loud and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus. Shalom teman-teman, kita bertemu kembali melalui ibadah online youth pada awal bulan Juni ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami telah melewati ibadah online hari ini. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar kiranya penyertaan Tuhan menyertai kami di rumah kami masing-masing Tuhan, melalui sekolah mereka, anak-anak-Mu Tuhan, melalui setiap apapun yang mereka lakukan. Biar kiranya Tuhan menyertai mereka, keluarga mereka. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersatu untuk mendengarkan suara firman-Mu. Biar kiranya Tuhan yang memimpin hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke teman-teman, topik kita hari ini adalah tentang what should we do. Artinya apa yang harusnya kita lakukan. Kita tahu bahwa di saat pandemi kayak gini, banyak di antara kalian yang bahkan semuanya sekolah dari rumah, orang tua kalian juga mungkin kerja dari rumah. Nah, sebagai anak muda Kristen, apa yang harus kita lakukan? Itu tema kita. Nah, di topik yang pertama ini kita akan belajar dari seorang Ayub. Cerita tentang Ayub kalian udah tahu dari sekolah minggu ya. Bagaimana dia adalah orang yang saleh di hadapan Tuhan. Di mana Tuhan di Ayub 1 dikatakan bahwa Tuhan memuji kesalehannya di hadapan iblis. Ada satu fakta mengatakan bahwa Ayublah satu-satunya tokoh di Alkitab yang dipuji kesalehannya sama Tuhan di hadapan iblis. Tidak ada tokoh Alkitab lain. Maka kali itu kita akan belajar dari Ayub kali ini. Kalian lihat di Ayub 1, kalau kalian baca Ayub 1 di situ diceritakan bahwa bagaimana Ayub itu penjaganya diserang, dibunuh, harta bendanya dirampas, lalu anak-anaknya meninggal, semua dibunuh. Dan apa yang dilakukan oleh Ayub? Perhatikan. Kalian lihat di Ayub 1 ayat 20. Oke? Setelah semuanya dilakukan itu, setelah semuanya yang menimpa Ayub itu, apa yang dilakukan oleh Ayub? Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Nah, ini yang penting. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Oke, garis bawahi kata sujudlah ia dan menyembah. Setelah semua pencobaan yang dilalui, itu bukan pencobaan yang kecil. Penjaganya mati, harta bendanya dirampas, anak-anaknya meninggal. Tapi yang dilakukan oleh Ayub apa? Dia sujud dan menyembah Tuhan. Nah, di saat global pandemi seperti ini, mungkin orang-orang tua kalian sudah tidak bekerja lagi. Mungkin kalian belajar dari rumah. Bahkan kita ke gereja aja gak bisa loh teman-teman. Ke gereja aja untuk nyembah Tuhan kita gak bisa. Mungkin orang tua kita gajinya dipotong. Atau mungkin bahkan gak digaji lagi. Dan bahkan kena PHK. Kalian tahu bahwa begitu banyak orang sangat menderita karena global pandemi ini. Yang harus kita lakukan adalah kita tidak boleh sama sekali melakukan dosa. Kita tidak boleh menghujat Tuhan. Justru kita harus berkaca pada Ayub bahwa kita harus sujud dan menyembah. Semakin banyak pencobaan yang kita lalui, semakin besar pula kita harus sujud dan menyembah sama Tuhan. Oke? Jadi buat teman-teman semua, pesannya hari ini adalah jangan pernah tinggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, sujudlah dan sembah Dia. Maka Tuhan tidak akan tinggal diam terhadap engkau. Oke, shalom teman-teman.
Nah, tadi seperti yang udah dibilang sama Kak Ivan tadi kan, ya seperti yang kita udah tahu kan, corona ini lagi mewabah sekali ya, dan banyak banget hal yang terjadi. Dan apa yang kita rasain sih selama pandemi ini, tentu ya nggak tahu ya kalau kalian ya, tapi kalau kakak sendiri sih pernah ngerasain yang namanya takut, yang namanya panik, yang namanya ini kedepannya gimana gitu ya. Nah, terus sesuai dengan tema tadi, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, tentu kalian ini udah tahu kalau kita itu harus punya iman, kalau kita ini harus berdoa sama Tuhan. Dan kalau kalian masih ingat sharing kakak terakhir kali sebelum kita di lockdown, kakak bilang kita itu harus percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Nah, tapi kadang yang harus kita lakukan itu hanya menunggu waktunya Tuhan. Seperti seseorang yang kita tahu yang namanya Raja Daud. Kalian kan tahu sendiri ya Raja Daud itu kayak gimana ceritanya. Nah, ada satu hal yang kakak mau poin di ceritanya Raja Daud ini. Jadi Daud itu seperti yang kita tahu, dia itu gembala domba. Nah, suatu hari dia didatengin sama Nabi Samuel, dan Samuel itu mengurapi dia sebagai raja yang dipilih menggantikan Saul. Tapi apakah yang dia lakukan setelah itu? Apakah dia langsung membanggakan diri sama temannya, gue ini raja loh, gue ini nanti akan menggantikan Saul loh? Enggak. Yang dia lakukan, dia pulang ke rumah, dia tunggu di rumah, dan dia tetap melakukan tugas-tugasnya sebagai seorang gembala. Dan bahkan dia itu menjadi hambanya Saul. Dia itu memainkan harpa untuk Saul. Dia itu bekerja di istananya Saul, dan setelah dia bekerja, apa yang dia lakukan? Dia pulang ke rumah dan dia menunggu. Apakah Daud itu percaya akan nubuatan Tuhan bahwa dia akan menjadi raja? Pasti dia percaya. Itu dia pasti beriman kepada Tuhan kalau dia itu bakalan menjadi raja selanjutnya. Tapi meskipun dia beriman, dia tetap menunggu waktunya Tuhan. Dan akhirnya ya seperti kita tahu, Tuhan menepati janjinya. Nah, apa yang kita harus lakukan dalam pandemi ini? Ya, kita harus punya iman. Kita harus punya iman, tapi seperti anjuran pemerintah juga, kita tunggu. Di mana? Di rumah. Dan tetap laksanakan ya tugas kalian, tetap laksanakan tanggung jawab kalian. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada waktunya. Karena janji Tuhan itu gak pernah gagal kok. Dan kakak yakin pandemi ini pasti akan berlalu sesuai dengan waktunya Tuhan. Di waktu-waktu yang sedang susah ini, ya itu aja pesan kakak. Tetap percaya kepada Tuhan, tunggu waktunya, dan God bless you all. Nah, untuk melanjutkan sharing dari Kak Ivan dan Kak Kesha tadi, kakak cuma mau nambahin, mungkin banyak orang yang merasakan ketakutan di pandemi ini. Nah, tapi teman-teman, kalian perhatiin deh, banyak orang yang saking ketakutannya mereka tidak peduli dengan sesamanya. Padahal kita sebagai orang Kristen itu tuh dijelasin loh di Alkitab, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah, tapi di pandemi ini kalau kalian perhatiin, saking banyak orang yang ketakutan, mereka tuh malah menjauh dari orang-orang yang terkena COVID gitu loh. Malah kayak bener-bener mengucilkan banget gitu. Bukannya menjauh karena social distancing ya, itu karena penting banget. Kalau itu ya jaga jarak itu penting. Tapi kalau ini menjauhnya tuh yang bener-bener mengucilkan gitu. Terus merasa kayak aduh gue takut banget nih kena corona gitu kan, deket-deket sama dia gitu. Padahal kalau misalkan kita menerapkan hidup sehat dan mengikuti aturan-aturan dari pemerintah, itu kita juga bisa loh tidak terkena corona. Nah, walaupun ada teman kita atau tetangga kita yang mungkin dia kena corona gitu ya jangan dijauhin gitu. Justru dikasih motivasi gitu, suruh isolasi diri gitu ya di dalam rumah gitu. Tapi kita juga dukung gitu, misalkan dia kan nggak boleh keluar dong ya kan. Nah, kita bantulah dalam belanja, misalnya dia kan butuh belanja juga, nggak mungkin di rumah tanpa ada
bahan-bahan makanan gitu. Nah, kita bantu dia dengan belanja gitu. Terus bantu juga dalam masakan-masakan yang kalian bikin gitu kan. Kalian bisa bantu gitu. Tetap menerapkan jaga jarak gitu. Jadi walaupun kita merasa takut gitu ya kena gitu, tetap mengasihi sesama kita gitu. Jangan sampai karena COVID ini kalian jadi melupakan satu hal ini gitu. Nah, bahkan ya kalau misalnya kalian perhatiin di luaran sana itu tuh orang pingsan gitu ya, padahal bukan karena COVID, tapi saking takutnya gitu loh, dia tergeletak gitu aja dan nggak ada yang peduli gitu loh, kan kasihan gitu. Nah, sebagai anak Tuhan yang percaya Tuhan ya, ayolah gitu, tetap mengasihi, tetap membantu, tetap menolong sesama kita walaupun mereka dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang membutuhkan pertolongan. Sebagai anak Tuhan ya ayo kita tolong mereka gitu, dan percaya bahwa Tuhan juga menolong kalian, Tuhan juga melindungi kalian dari penyakit-penyakit ya misalkan kayak corona gitu kan ya. Jadi mungkin itu aja sih sharingnya. Thank you. Oke, jadi sebagai penutup dari sharing online kita pada minggu ini, gue akan ngerangkum semua yang udah kakak-kakaknya jelasin dari sharing-sharing sebelumnya. Si Kak Ivan ngejelasin tentang apapun cobaan kita, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Lalu selanjutnya si Kak Keisha nerangin sharing yang intinya tentang tetap percaya kepada Tuhan dan tunggu waktu Tuhan, karena waktunya itu yang terbaik. Dan yang terakhir si sharing itu si Fani, dia cerita intinya tentang walaupun dalam keadaan seperti saat ini, kita tuh harus tetap membantu dan mengasihi sesama manusia kita. Nah, itu kan dari segi rohaninya. Kalau dari segi sehari-harinya tuh kita nerapinnya gimana? Karena kan sebentar lagi kita bakal menerapkan yang namanya new normal. Oke. Mengutip dari Kompas, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Nah, bentar lagi kita bakal menerapin yang namanya new normal. Menurut panduan Kemenkes, ini protokol new normal. Yang pertama adalah harus dipastikan dalam kondisi sehat kalau misalnya mereka mau keluar rumah dan tetap menggunakan masker. Terus bagi yang menggunakan transportasi umum harus tetap menjaga jarak antar manusia dan mengurangi menyentuh fasilitas dan gunakan selalu hand sanitizer. Dan upayakan untuk membayar non tunai termasuk menggunakan helm sendiri. Jadi nggak tukeran helm sama orang lain. Lalu kalau kalian mau pakai lift, pakai siku kalian buat pencet tombolnya. Nah, pas udah sampai rumah nih, kalian harus cepat-cepat mandi dan jangan sampai sentuhan sama anggota keluarga lainnya sebelum kalian mandi. Nah, langkah ini termasuk dalam mencuci pakaian, terus langsung cuci masker, membersihkan peralatan seperti handphone, kacamata, tas, dan barang-barang lainnya. Jadi sampai sini sharing ibadah youth online kita. Untuk menutup ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak atas kesempatan pada hari ini kita bisa sama-sama kumpul di rumah kita masing-masing untuk melaksanakan ibadah online ya Bapak. Ya Bapak, lindungi setiap kami dari virus-virus, melindungi keluarga kami supaya keluarga kami dan kami semua bisa jauh dari virus ya Bapak. Kau berkati kesehatan kami, Kau berkati segala sesuatunya ya Bapak pada masa pandemi ini ya Bapak. Ya Bapak, Engkau sertai kami supaya Kau sertai kami hingga kami bisa sama-sama kumpul lagi di sini bersatu bersama untuk ibadah bareng-bareng ya Pak. Ya Pak, terima kasih untuk semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai ketemu di minggu depan kalau ada.